gini. Yang Tes pertama 1, oke, 2, tapi yang suara kedua itu dicoba. kan Yang mana yang tidak disetujui? yang kedua. Yang mana yang tidak? Artinya gini, penyelesaian masalah ini kan bukan ke ini, harus ke ahli, Betul, ke nasabah. Apakah sedangkan pemerintah ini bukan ahli dalam bidang ini? Nah, pemerintah fasilitator, Bib. Iya, Mereka akan artinya mengundang nasabah. termasuk MUI pun bukan semuanya di bidang ini. Betul. Nah, itu ada bidangnya. Anda kira nggak usah terlalu jauh sampai ke situ. Ini urusan pembuktian ilmiah saja. Faman sya'afal yu'min, waman sya'afal ya, yang percaya enggak Agar silahkan. begini, Bib, si pemerintah ini sudut pandang panitia ya, keluarga besar. Agar pemerintah itu ikut andil, memfasilitasi para nasabah-nasabah expert itu, sehingga tidak ada lagi celah untuk to'an nasab di kemudian hari, dan sifatnya nanti mengikat gitu. Mungkin boleh dibaca dah. Sebentar. Jadi ini maksudnya mau Ya. diputuskan apa belum selesai kan kita? Belum. Ya ini kebutuhannya. Anda lanjut dulu. Oke, lanjut dulu. Nanti dibaca ya. Anda lanjut karena Anda setelah Ada dua ini, ya? Anda malam ini Ba'da Isya ada ceramah di Kalimantan Selatan, sehingga Anda harus ke bandara jam 4 lewat, Anda boarding. Maka Anda mohon izin setelah ini, kita udah jauh-jauh kemari tapi yang punya tesisnya nggak datang, Bu ya. Ala kulli hal ya. Jadi bicara soal yang disampaikan Tengku tadi, masalah oke, syajarah mubarakah kita kesampingkan. Berarti selesai ya, masalah syajarah mubarakah kita kesampingkan. Kemudian yang baru menyebutkan pertama itu kitab As-Samarqandi ya, di abad ke 800-an akhir ya, sampai ke belakang tuh yang menyebutkan banyak sekali. Tapi tidak ada yang menafikan, kita setuju. Tidak ada satupun kitab yang menafikan. Anda nggak bisa menunjukkan, sedangkan nafi itu butuh dalil. Kita udah sampai kepada mukadimah itu. Nah, masalah bagaimana kitab nasab? Tolong jangan ada yang bicara dulu sebentar. Tolong yang di belakang. Nah, ini saya mau nunjukin supaya kita pahami ilmu nasab dari ulama ul ansab. Ini kitab Usul wa Qawaid fi Kashfi Mudda'i Syaraf wa Muzawwirin Nasab, karya Syekh Ibrahim bin Mansur ya, yang dijadikan rujukan oleh Kiai Imad juga. Tapi sayang sekali seperti yang tadi Gus Sofi mengatakan, lagi-lagi Kiai Imad setiap mengambil rujukan hanya sesuai yang dengan kepentingan dia saja. Yang di luar kepentingannya nggak dipakai. Nah, saya kasih di sini. Ilmu nasab kama ya'lamuhul hudzaq qa'imun ala iqrari riwayatil amudin nasab wa wathiqatihi li rabtil furu' bil usul fi dhilli syuhratihi bidzalika nasab. Lidzalika yarbitu katsirun minal hashimiyyin wa ghairihim minal qidam ila al-yawm nasabahu bi usulihi allati fil qarnil khamis aw al-ashir ala riwayatil mujma'i 'alaiha minal bait aw bil wathiqati wa hadha maslaku huffazil Islam al-bari'ina fin nasab. Nah, jadi di sini kesimpulannya ya, kata beliau, ilmu nasab ini dibangun di atas ikrar riwayatil amud. Jadi kalau udah ada nasabah meriwayatkan amud tersebut dalam bentuk ikrar, itu udah selesai. Itu udah selesai, artinya dia sudah memverifikasi berarti. Dan walaupun itu di qarnil khamis, qarnil ashir, diikat nasabnya. Tapi dari nasabah meriwayatkan, berarti sudah terverifikasi. Ala hadza yubna ilmu nasab. Kecuali kalau amudnya itu ada ulama yang nas, ada ghairu mu'aqib, atau minas, anaknya perempuan, atau munqarid, ada yang nas inqirat, atau ibarat tufidu annahu la aqibalahu, itu kan gak ada. Sampai saat ini gak ada ulama yang menafikan. Selama gak ada ulama yang menafikan, kemudian ada ulama yang menyebutkan, berarti udah tidak diterima. Kenapa? Karena ilmu nasab mabniun ala riwayah. Kata beliau, saya bukan ngarang-ngarang. Laisati riwayah fadlan an wathiqati nasab syai'an muhdas aslan. Ini bukan sesuatu yang baru dalam ilmu nasab. Balin nasab qama ala riwayah. Ilmu nasab itu dibangun di atas periwayatan amud. Fahahiyya kutubun nasab al-mutaqaddimah. Nih beliau unjukin kitab-kitab nasab yang dulu. Ada nasab Quraisy. Itu dikarang oleh Mu'rij bin Amr. Itu tahun 195. Kemudian Jamharatun Nasab Ibnul Kalabi tahun 204. Itu kitab nasab pertama. Dia nggak punya rujukan kitab nasab sebelumnya. Artinya sebelumnya itu mabni ala riwayah, selesai. Dan di sini beliau ngasih contoh ada 5. Qabul ulama wa iqrarihim li riwayati amudin nasab aw wathiqatihi. Ulama menerima riwayat amudun nasab dan wathiqah. Walaupun di atasnya ada yang nggak disebutkan. Saya kasih contoh, di antaranya nasab Ibn Hajar al-Asqalani. Nasab Al-Imam Muhaddits Qudwah Ibnu Khalil. Di sini disebutkan oleh Ibn Hajar nasab tersebut. Ya, di dalam kitabnya Durarul Kaminah. Bahwasanya huwa Abdullah bin Muhammad bin Abi Bakar bin Abdullah bin Khalil bin Ibrahim bin Yahya bin Abi Abdullah bin Abi Abdullah bin Faris bin Abi Abdullah
bin Yahya bin Ibrahim bin Sa'ad bin Talha bin Musa bin Ishaq bin Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Aban bin Uthman bin Affan al-Asqalani tsumma al-Makki. Ini disebutkan amud nasabnya Khalil Abdullah bin Muhammad ila Amirul Mukminin Uthman. Disebutkan oleh Ibn Mulaqin, disebutkan oleh Al-Hafidz Taqiyuddin Al-Fasi, disebutkan oleh Ibnul Jazari, disebutkan juga oleh Imam Adz-Dzahabi. Imam Dzahabi menisbatkan beliau kepada Uthman. Enggak ada yang menafikan, yang ada menyebutkan. Dan ini nasab diikrar oleh Ibn Hajar. Nah, tapi kalau dilihat amudnya ke atas ke Sayyidina Utsman, itu ternyata ada salah satu nama. Namanya Sa'ad dan abaknya Tolhah. Nasabnya tadi itu kalau ditarik ada nama Sa'ad, nama Tolhah. Itu lam tarid lahuma tarjamatun fi kutubun nasab wala tarikh wa tarajim. Enggak ada nasabnya di dalam kutubun nasab wala tarikh wala tarajim. Illa fi tarjamat Imam Khalil bin Abdullah bin Tariq Mu'asiri Ibnul Mulaqin wal Fasi, kecuali dari nasab orang yang sezaman dengan dia, yang di atas-atas enggak ada. Nasab yang muasir dengan sezaman. Artinya ada beberapa nama yang dicari di kutub sumber sezaman enggak ada nama itu. Tapi kenapa nasab ini diterima? Karena ilmu nasab mabniun ala riwayatil amud. Dan ini udah mujma', dikatakan mujma' ahlil ansab seperti ini. Selama tidak ada yang menafikan dan ada ulama nasab lain yang itsbat, nasabah ya, saya bicara nasabah. Selama tidak menafikan dan ada nasabah yang mengitsbat, maka itu sudah diterima. Dan ini wahadhil qaidah kata beliau, a'ni babu qabuli riwayati amudin nasab wa wathiqatihi wa iqrariha muttaridatun 'inda ulama al-Islam. Jadi ini muttaridah nih. Qabul riwayat amudin nasab itu muttaridah 'inda ulama al-Islam. Wal amal 'alaiha fi qabuli riwayah wal wathiqah minal mutaqaddimin wal mutaakhirin. Jadi itu diamalkan oleh ulama mutaqaddimin mutaakhirin. Talama lam yunkir alimun min ulama nasab. Selama tidak ada satu ulama nasab pun yang ingkar. Sekarang saya mau tanya, siapa nasabah yang ingkar nasab Pak Alawi? Tidak ada. Yang ada yang itsbat. Saya sebutkan tadi berapa nama? Mulai dari nama-nama tadi saya sebutkan banyak sekali. Jadi enggak ada. Yang ingkar tidak ada. Selama tidak ada yang ingkar, kecuali Imaduddin nama Murad Syukri. Murad Syukri muridnya Albani. Yang isbat itu siapa? Loh, tadi saya panjang lebar jelaskan. Loh, iya siapa? Coba yang isbat itu Tu'min bin Syadqum, As-Samarqandi, kemudian dalam Tuhfatut Thalib, dalam Musyajjar Abu Alamah, kemudian Syekh Murtadha Az-Zabidi. Baca kitabnya. Loh, tadi dibacakan di awal, kok mundur lagi? Nah, maksud saya yang dibacakan itu dari tadi kesannya seperti ceramah. Coba dibaca. Bukan ceramah, Anda tidak mendengarkan. Mau ngapain saya ulang lagi? Saya saran Anda buka risalah saya yang sudah saya tulis atau rekaman yang saya sampaikan di BTV. Saya ingin antum membuka kitab. Kita kan kajian ini. Iya. Ya, ayo kita jujur fair aja. Ya saya kasih contoh yang punya Robi tuh. Tapi antum boleh. Baca 3 jajar, dia 3 jajar biar fair. Ya. Santai Ayo. Kiai, tenang. Coba. Musyajjar Abu Alamah. Nih saya kasih contoh di antaranya. Ya. Ini gambarnya dikutip oleh risalahnya Rabitatul Alawi. Rabitah sebenarnya udah ngejawab dan udah tuntas. Nah, Rabit Musyajjar Abu Alamah ini ulama abad ke-11. Tapi dalam ilmu nasab tidak disyaratkan harus sezaman karena di sistemnya verifikasi. Dan ini yang saya baca panjang lebar, Anda nggak ngerti berarti. Inilah yang belum kita sepakat, Tuan. Jadi antum pertama membeberkan kitab yang tidak sezaman dengan keberadaan Ubaidillah, ya kan? Sementara pada konsep ini kita memahami bahwa untuk terverifikasinya seorang yang bernama Ubaidillah harus ada ulama sezaman. Iya, kitab yang sezaman itu. Nah, syarat itu dari mana? Ulama nasab mana yang menyebutkan? Baik. Gak ada ulama nasab menyebutkan syarat begitu, itu. Jangan bilang gak ada. Terus riwayatul amud ini semuanya Al-Kafil Muntakhab. Ya, saya baca. Dibaca. Sebentar, sabar ya. Ini bahas berdasarkan istiqra tadi. Santai. Sabar Tuan. Ya, Tengku dibaca silahkan. Oke. Oke. Ini biar fokus. Tengku akan membaca pernyataan ulama yang mensyaratkan itsbat itu harus ada kitab sezaman. Ya. Silakan. Ya, pertama rujukannya dalam kitab marajiknya adalah Asy-Syajaratut Thalibiyah. Ya. Sebentar dulu. Jangan kayak gitu, santai. Saya juga dengarkan antum baca tadi. Santai aja. Kita ini bukan mau berantem. Ya. Terus dalam kitab Al-Kafil Muntakhab itu disebutkan
fayustaratu thubutun nasabi tahdidan bi arkani. Ya. Artinya persyaratan terhadap tetapnya nasab sebagai jalan untuk menentukan segala rukunnya nasab. Artinya itu adanya berapa? Ada 4 kategori. Ya. Yang pertama jihatu itsbatin nasab. Apa? Ada badan verifikasi nasab. Ya. Itu kan sudah ada. Oke. Terus yang kedua turuqun taqlidiyatun li itsbatin nasab. Ya, yaitu metode tradisional untuk membuktikan keturunan seseorang atau nasab seseorang. Yang ketiga, apa aja turuk taklidiyah itu? Oke, baik. Turukun taklidiyah itu ada 3 cara. Ya. Ya. Di situ berlafadzkan auraqun wa suhukun qadimatun. Ya, wa musyajaratun tufidu bi sihatin nasab. Udah selesai. Entar dulu. Terus, ya. Ya santai. Ya kan? Pertama, adanya manuskrip kuno dan kitab-kitab kuno, ya, serta pohon-pohon nasab yang memberikan faedah terhadap sahnya silsilah nasab seseorang. Ya. Yang kedua, tasdiqul wuqala ala sihatin nasab sawa'un minan nuqaba al-umumin au far'in. Ya, artinya apa? Pengesahan ahli nasab terhadap sahnya suatu nasab melalui para nakib-nakib atau cabang-cabangnya. Tentunya ketika kita bahas pada Ubaidillah, disinilah ini kan kita berbicara tentang Ubaidillah. Ya, di sini harus ada kategori yang seperti itu gitu loh. Ya, yang ketiga sima'us syahadah bisyuhud. Ya, mendengar keterangan saksi. Ya, nah siapa syawahid yang ada di zaman itu untuk supaya tidak terjadi adanya asumsi daripada pengisbat sebuah nasab. Karena syarat orang nasab, ahli nasabah, selain dia mampu kemampuan dalam bidang ilmu nasab, juga dia seorang yang siqah, orang yang saleh dan terpercaya dalam meriwayatkan sesuatu. Nah, ketika ada suatu nasab yang diisbat, namun ahli nasab ini tidak menunjukkan referensi dari kitab-kitab sebelumnya, ini menjadi masalah yang muskilah. Begitu. Dari yang syarat yang Anda sebutkan tadi, dari yang Anda baca itu mana? Sezaman, kemudian harus nasabah harus menyebutkan referensi. Ya. Dari yang Anda sebutkan tadi itu syaratnya mana? Baik. Dan itu turuk, salah satu dari 3 terpenuhi aja udah selesai. Baik. Ayo, itu Anda jangan masuk, ngarang, nambah, terjemah yang betul. santai. Ya. Itu masuk dalam kategori at-tawatur, pembahasan dalam syarat selanjutnya, yaitu at-tawatur, asy-syahadah, asy-syuhrah wal istifadah. Ya, itu kaidah itu. Ya, makanya dengar dulu ya, saya bacakan. Jangan buru-buru, santai. Kopi. Iya, santai. Ya, lanjut. Aku ini bukan mencuri. Jangan dikejar terus, sakit kepala. 1 lawan 5 Antum mencuri masalahnya. nasab orang soalnya di Nafika. Ya, udah, Ya. lanjut. Ya. Iya, tenang Tuhan ya. Syarat daripada tawatur ittifaqus syuhud jami'an ala silsilatin nasab fi awalihi wa awsatihi wa akhirih. Ya, ini persoalan. Ya. Sepakatnya semua saksi, artinya ahli nasab dalam hal ini menjadi syawahid, ya, untuk membenarkan silsilah suatu nasab melalui awalnya, dari awal nasab dia diisbat, wa awsatihi, dan pada pertengahannya, wa akhirihi, dan pada akhirnya sampai kepada Ubaidillah. Nah, ini ittifaqus syuhud, baru derajat nasab itu diakui. Nah, inilah yang dimaksud harus ada kitab yang sezaman. Itu referensi dari kitab Al-Kafil Muntakhab dan kitab tadi yang saya bacakan tadi. Coba minta kitab lengkapnya sini dan Gus Wahab. Silahkan tuntut aja. Silahkan. Gini loh Tengku Kori. Ya, gini loh Kan Tengku. aku nggak kayak engkau orang kaya, Bang. Nah, aku Gini, orang Tengku, susah. gini, Tengku, Jadi gini, Tengku. beli kitab Ya, itu mahal. gini, Tengku. Cukup download sudah bisa jadi beli. Ya, Tengku, gini Ya, loh. ya. Tengku. Gini. Saya lihatkan ya. Boleh ambil ke sana. Tengku. Biar dibaca. Enggak, itu izin di ini ya, dilihat oleh mereka. Ambil Kang. Yang tadi fi awalihi wa ausatihi. Bukan, itu bukan. Itu bukan keterangan beliau. harus ada kitab sezaman, bukan. Ya. Nah, beda. Nah, ini Konteksnya teksnya bukan begitu. seperti itu. Gini Tengku.
kalau mau membahas kitab ya makanya di awal kan kita sudah memaparkan ketika Kiai Haji Imaduddin menulis kitab ilmu nasab lalu beliau comot-comot di Google ya, Aturbani itu di Google. Nah, setelah kita lihat ternyata di bawahnya kan ada untuk menetapkan nasab seseorang cukup menggunakan kitab yang 2 abad sebelumnya. Nah, Phil Cornell Maldia ini gitu loh. Itu dalilnya Kiai Imaduddin itu. Apalagi yang mau ditanyakan? Jadi 2 abad sebelumnya menverifikasi, maka itu sudah cukup. Makanya di dalam kitab-kitab nasab ada namanya itu kaifiyatu thubutin nasab. Semua ulama nasab menggunakan lafal turuk. Nah, beda dengan syurut. Kalau syurut 1 tidak terpenuhi hilang semua. Tetapi kalau turuk maka 1 kena semua. Kalau berkaitan dengan kitab, maka dari turuk yang disampaikan oleh semua nasabah hanya 1 nomor pertama, yaitu ayyuro khottun nasabah mausuk bihi yu'rafu khottuhu wa yatahakkokuhu. Cukup itu. Nah, kita kalau mau bahas Wali Songo ya sampean cari kitab nasabah yang mengisbat Wali Songo semuanya dari Ba'alawi. Ingat ya, semua kitab nasabah yang memverifikasi Wali Songo itu Dil sebagai keturunan Rasulullah, nasabahnya semuanya dari Ba'alawi. Jangan ya. Jangan ya. Anda penonton jangan ikut-ikut ya, Kiai. Jangan Kiai. Jangan begitu, jangan buat aturan sendiri ya. Jangan bilang nggak apa-apa. Ini ada aturan. Jangan. Gus Wafi, mohon jangan melebar ke Wali Songo. Satu, karena keluar dari pembahasan. Yang kedua, sepengetahuan saya harusnya begitu. Tidak ada yang mengisbat nasab Wali Songo kecuali kita Ba'alawi. Kalau ternyata ada kan nanti malu sendiri. Jangan begitu juga. Itu namanya gulu. Begini. Itu saja saya minta 2 saja. Jangan bahas Wali Songo, bukan pembahas utama. Dan jangan langsung klaim tidak ada selain Ba'alawi yang menulis nasab Wali Songo, ahli nasab. Saya kan belum selesai Kiai. Iya. Nah, karena kalau ini menimbulkan reaksi ini Dzurriyyat Wali Songo. Makanya kan saya terusan kalimat dari saya, kalau ada Masya Allah. Iya. Kalau ada. Nah, itu kalau ada Masya Allah. Ini gimana penonton ini? Nanti di luar forum silahkan. Oke. Ya, jadi begini ha. Iya, setelah ini. Nah, jadi kalau berkaitan, bahkan di dalam referensi yang dikutip oleh Kiai Haji Imaduddin lebih fatal lagi. Kiai Imaduddin ketika mengutip Google, di bawahnya tidak beliau kutip, padahal di bawahnya tertulis ahadu khotin nasabah. Lebih spesifik lagi itu. Salah satu saja ada nasabah yang mencatat cukup, tanpa ada sezaman dan lain sebagainya. Itu dalilnya Kiai Haji Imaduddin. Maka dari itu berarti pada sore hari ini tesis Kiai Haji Imaduddin rungkat selesai. Dan saya mau ini terima kasih Tengku Kori, saya dikasih referensi baru sama antum ini untuk menguatkan bahwasanya apa yang dipandang oleh Imaduddin syarat sezaman itu nggak ada. Di sini disebutkan Al-Kafi bahwasanya definisi tanqasim itu nasab darajatu thubutin nasab wa tanqasim ila 4 darajat. Yang paling tinggi an-nasabus sahih. An-nasabus sahih itu huwa alladhi thabata bil bayyinati syar'iyyati sahihah bi syahadatis sama'i bil istifadah au khatti nasabatin thiqah au iqrar abin bi ibnin. Ini untuk nasab dekat. Walam yu'arad atau walam yu'arad minan nasabati bi bayyinatin aqwa. Jadi enggak ada syaratnya au itu takhir. Salah satu saja sudah cukup. Jadi ada khattun nasabah menjelaskan dari masa-masa itu ketersambungan nasab lalu udah selesai. Mereka sudah pakai metode verifikasi, tidak ada syarat sezaman. Loh, ini banyak. Tadi saya baca. Anda nggak ngerti berarti yang tadi saya jelaskan. Ilmu nasab mabniun ala riwayatil amud. Cek 1 2. Anda juga harus mengerti apa yang kami ajukan. Betul, iya, saya luruskan yang Anda ajukan itu tidak benar syaratnya. Saya tanya, adakah kitab yang sezaman yang menyebutkan Ubaidillah? Ada nggak? Saya tidak tahu ada atau tidak. Tapi yang jelas tidak ada syarat itu. Enggak, pertanyaan saya, Anda kan menafikan. Ada nggak syarat harus ada kitab sezaman sehingga yang tidak ada dinafikan? Bergabungnya penetapan dengan penafian,
maka wajib adanya bayinah. Lah iya. Ya, sekarang gini, Anda kan pakai ilmu nasab. Anda pakai ilmu nasab kan? Iya. Nah, sekarang Anda ngasih saya ini kitab Anda loh. Iya, paham. An-nasabus shahih walladzi thabata bil bayni Ilmu nasab tasyariyati bukan cuma satu. au khattu nasabatin thiqah. Itu Au nasab iqrar abin siapa walam yang yu'arad mana? dan tidak ada yang ingkar. Iya, mana? Yang pertama tadi. Au itu berarti salah satu. Iya, kan salah satu. Iya, kalau udah satu cukup. Stop. Yang salah satu itu adalah yang pertama itu secara manazil itu yang lebih didahulu. Mana ada? Au itu bukan tartib. Iya. Lo Anda belajar nahwu atau tidak? Au itu bukan tartib. Fa tartib, summa tartib. Iya, Au paham. ini bukan tartib, li takhir, pilih salah satu. Takhir itu memilih. Iya. Oke. Ketika takhir dalam memilih, awal yang disebutkan dalam takhir itu juga menjadi verifikasi untuk dalil. Lah bagaimana sih? Terpilih satu sudah cukup. Selesai. Iya. Oke, sekarang yang terpilih dari satu itu apa tadi? Khatun nasabatin thiqah. Khatun nasabah. Iya. Ayo. Ini. Loh, Saya baca dari tadi saya baca. semua rujukan itu ya tidak mempunyai data ke atasnya. Bagaimana menetapkan sesuatu yang tidak mempunyai Mana data syarat ke harus atas? harus kitab Kok sezaman? maksain Karena sampean? nasabah itu sistemnya sudah verifikasi Jangan ke atas. maksain. Tadi Ya udah. kita sepakat laulal isnad. Ya, kita sepakat Anda, tadi kamu. saya mau tanya sama kamu Tengku Kori. menuntut saya tadi dengan kata-kata Sajaratul Mubarakah. Dari Iya. mana sanadnya? Saya mau tanya. taslim, mudah taslim. Iya. Sekarang Anda mudah nggak untuk taslim dalam menunjukkan kitab sanad yang sezaman? Saya mau tanya sama Tengku Kori. Kitab Tar dulu. kitab nasab paling pertama itu tahun berapa? Kitab nasab paling pertama 100 Hijri. 195 Hijriah. Iya, terserah itu menurut Anda. Saya punya kitab yang 100 Hijri. Ya udah. Oke. Kemudian juga tahun 195 itu kitabnya kemudian kitabnya Ibnu Kalabi yang Mu'tamad 204 Hijriah. Nah, itu dari tahun 204 dari tahun 190 mereka itu ngambil nasab referensinya kitab apa sebelumnya? Enggak ada. Karena itu pakai riwayatul amud. Dan tradisi riwayatul amud ini verifikasi nasab dari zaman ke zaman terus diupdate kitab nasab ini terus berjalan. Makanya tidak ada kitab yang syarat sezaman harus dengan sezaman. pengarang kitab itu, ya, yang juga tidak menyebutkan Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Tidak menyebutkan, Artinya tidak menunjukkan kita- nafi. Oh, ntar dulu, tidak menemukan, tidak tidak menyebutkan, bukan berarti tidak ada betul, tapi hukumnya majhul. Saya mau tanya, tadi Oke. saya sebutkan banyak kitab-kitab nasab yang menyebutkan. Boleh nggak nasabah mengithbat sebuah nasab kalau dia tidak betul-betul tahu itu tersambung? Nggak boleh. Nah tadi saya sebutkan tuh baik dari nasabah, dari tawarikh, dari sahabat, dari asanid. Sezaman dengan siapa yang dia sebutkan? Astagfirullahaladzim. Nasab ke atas tidak boleh diithbat kalau orang nggak tahu. Ya, nggak bohong. Kalau memang tidak tersambung, mereka yang lebih tahu saat itu. Ya, buktikan. Mereka kenapa berani isbat? Buktikan pengetahuan tahunya dia terhadap Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Nah, nih, sekarang gini, Ada tunjuk. lagi. Anda belum jawab pertanyaan saya. Sudah saya jawab. Apa Mana enggak? syarat ulama mensyaratkan harus kitab sezaman? Dan ini Kalau- udah saya oke. jelaskan teorinya. Kalau begitu- tidak ada syarat kitab Baik. sezaman. Kalau Ini Ibn begitu- Hajar al-Asqalani menerima satu nasab yang di atasnya ketika dicari ada nama yang nggak ketemu. Iya. Di sini dicontohkan 4 contoh. Saya nggak ada waktu buat memberikan satu persatu. Itu Syarat di- sezaman itu syarat di dari kitab siapa? Al-Kafil Mukhtasar. Kemudian nasabah ini apa Itu asal-asalan panjang ke semuanya bawahnya menyebutkan. dibahas. Panjang tuh. Ini dari ibarat pertama aja udah gugur. Terima kasih udah kasih saya tambahan referensi yang menguatkan kita. Kami sudah memahami bahwa tadi pertanyaan saya tidak jujur dijawab. Pertanyaannya salah diluruskan. Silakan Gus Rumel. Pertanyaan saya tidak jujur dijawab. Adakah kitab yang sezaman dengan Ubaidillah yang menyebutkan anaknya yang bernama Ubaidillah? Ya, Itu. tadi saya dengar sudah dijawab. Beliau mengatakan saya tidak tahu ada atau tidak kitab sezaman tadi ya. Tapi kata beliau, saya udah dijawab tuh, saya tidak tahu. Sekarang beliau tanya balik, mana ulama nasabah yang mensyaratkan harus ada kitab sezaman? Dijawab sama Tengku Muda Kori pakai kitab apa tadi? Al-Kafi. Ma'alimul Ansab, ya kan? Terus Nah, ada- ibaratnya bagaimana? Boleh dibuktikan? Ya, sebentar. Ya. Jadi saya himpun dari ada kurang lebih 3 atau 4 3 kitab nasab. Dan semua kitab-kitab nasab itu pada akhirnya menjelaskan dawabit ilmu nasab. Oke. Ya.
Langsung ibaratnya Sayyid boleh. Ya kayak gini lah yang adil kalau kita diskusi. Sampai Anda tahu aku kan sendiri ini, yang lain pada diam. Kiai, Tengku. Capek juga satu Tengku. persatu kita bersilat. Sayyidina Husain jago juga silat. Tengku, gini Tengku. Syahid, biar dikeroyok tidak orang banyak. Biar tidak berkepanjangan Tengku, ya. Biar tidak berkepanjangan. Nasabah, para ulama nasab ketika mengatakan ada khotun nasabah, tidak ada ya. Ketika mengatakan khotun nasabah mausukun bihi, tidak ada terusan dari ibarat itu harus ada kitab sezaman. Dari tadi kita minta berapa menit yang lalu itu gak dibaca-baca. Oke, Setelah sekarang beliau ada katanya nih. langsung, coba Sekarang langsung. gini aja. Sekarang gini Langsung. aja. Coba. Segini aja. Iya. Ya. Dalam kitab Burqatul Musyikah. Langsung yang harus sezaman, ya. Sabar dulu lah. Santai. Ente kopi dulu. Ini pipis deh. Boleh. Itu di situ, Sayyid, yang paling dekat Baik situ. ya, ini saya awalnya mau di akhir. Tolong semua siap hadir. Oh ya, tolong dengarkan. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Sallu ala nabi. Baik, yang tadinya saya akan baca di putusan di akhir, tapi berhubung saya diganggu dari awal sampai selesai dan Habib itu, saya mau sampaikan di awal seperti natijah keiman. Adapun dalil-dalil menyusul, nggak apa-apa, Habib sudah pulang juga. Setuju? Jangan ada yang ganggu selama saya pembacaan. Siap? Saya apa yang saya katakan, saya bertanggung jawab dengan semua dalilnya. Tadi di awal saya sudah menyatakan bahwa keiman itu ada 3 natijah. Yang pertama, bahwa setiap dalil yang ditukil dari ulama Ba'alawi yang berkaitan dengan sejarah, keturunan, keistimewaan, maka oleh dia dinyatakan muttahamun bil kadzib, yaitu diduga dusta. Artinya dia tidak percaya kalau dalil keluarnya dari ulama Ba'alawi. Pantas saja sekarang banyak Yahudi yang Habib-habib yang diyahudikan. Na'udzubillahi min dalik. Baik. Nah, saya tadi fair, natijah dia sudah disampaikan. Sekarang natijah kajian saya akan disampaikan dan saya berani bertanggung jawab dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nasaba Ba'alawi ilal imami Ubaidillah ibni Imam Ahmad al-Muhajir ilallah hatta Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nasabun sahihun makbulun. Sesungguhnya nasab Ba'alawi kepada Imam Ubaidillah bin Imam Ahmad al-Muhajir ilallah hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan suatu nasab yang sahih dan diterima. 2. Natijah yang disampaikan inna natijatal madkurata fi risalati Imaduddin. Natijah yang telah disampaikan di dalam ruas risalah saudara Imaduddin yang bernama 1 Al-Mawahibul Laduniyah, 2 I'anatul Akhyar dengan redaksi Panasabu Ba'alawi min haitsu riwayatu nasabun munqati wa min haitsu ilmun nasab manasbun mardudun, yang artinya kata dia nasab Ba'alawi dari segi riwayat nasab yang munqati, dari segi ilmu nasab yang ditolak. Maka saya Al-Fakir berdasarkan dalil yang bisa dipertanggungjawabkan, natijatun fasidatun mardudatun, itu kesimpulan imad sebagai natijah yang rusak dan ditolak. Dari segi mana? Min haisul alfat, bukan hanya dari segi riwayat saja, dari segi-segi lafad banyak yang bertentangan dengan ilmu nahwu dan sorob. Wal ma'ani, dari segi mana banyak yang bertentangan dengan ilmu ma'ani, bayan, badai, mantik dan muladharah. Begitu pula dari segi riwayat dan dari segi ilmu nasab. Oleh karena itu walidalika fal aliyaq, oleh karena itu yang pantas dan sangat mulia risalah yang nama Al-Mawahibul Laduniyah lebih baik, dasar dalil tadi lebih baik dinyatakan Al-Qumamatul Mubiqah sebagai sampah yang merusak dunia dan akhirat. 2.
Kitab dia yang dikatakan i'anatul akhyar, menolong orang-orang baik, tapi isinya menyesatkan orang-orang baik, maka sebaiknya kitab itu diganti dengan nama idlalul akhyar, menyesatkan orang-orang yang baik. Oleh karena itu, fayajibu alal ummatil Muhammadiyah, wajib kepada umat Nabi Muhammad yang ingin selamat, ijtinabuhuma, jauhi dua risalah tersebut. Jika nanti sudah kebagian, au hadbuhuma, atau buang itu risalah. Untuk apa? Lisalamati akidati ahli sunnati wal jamaah, karena demata-mata menyelamatkan akidah ahlu sunnah wal jamaah, dan wa muhafadzati ukhuwatil islamiyah, dan menjaga tali persaudaraan antara umat Islam. Yang ketiga, inna imamanal imam al-a'zam asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, sesungguhnya imam kita, Imam Syafi'i, imam yang agung, beliau dulu pernah difitnah saking cintanya kepada keluarga Nabi. Beliau sampai menyatakan, lau kana rabda hubbu ali Muhammadi falyashhadis saqalani anni rafidi. Jika mencintai keluarga Nabi dituding sebagai Rafidah, saksikanlah jin dan manusia, sungguh aku ini adalah Rafidah. Bukan berarti Imam Syafi'i itu Syiah, bukan berarti Imam Syafi'i itu Rafidah. Imam Syafi'i itu adalah Nasirus Sunnah, pemimpin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun makna dari syairan tersebut, membela keluarga Nabi, mencintai keluarga Nabi, suatu kewajiban, apapun resikonya dalam melaksanakan kewajiban, sehingga difitnah dituding sebagai Syiah pun rela. Itu maksudnya. Imam Syafi'i sebagai panutan kita, maka saya dan rombongan saya menyatakan, lau kana abdan hubbu ali Muhammadi falyashhadis saqalani anni abdi. Jika yang mencintai keluarga Nabi dianggap budak, jika yang mencintai membela keluarga Nabi dianggap budak, saksikanlah wahai jin dan manusia bahwa saya dan orang-orang yang mencintai keluarga Nabi adalah sebagai budak. Takbir. Amalan bil hadis sahih, karena mengamalkan kepada hadis sahih bahwa agama itu adalah nasihat. Untuk siapa? Lillah, untuk Allah, untuk kitab Allah, untuk Rasulullah, dan untuk umat Islam. Maka saya sarankan kepada saudaraku Imaduddin, dan saya tahu siapa kamu dan kamu saya siapa, wajib alaik kepada kamu tobat kepada Allah, dan Allah maha menerima tobat orang yang bertobat. Sebagaimana kamu telah memerintahkan tobat kepada Abuya Mukhtar, maka saya menyampaikan juga antum segera tobat dari segala kesalahan. Wa yarji'a ila akhlaqil masyayikhil karimah, saudaraku Imaduddin, segera kembali kepada akhlak masyayikh, akhlak para guru yang mulia. Tidak ada satupun guru kita yang halnya seperti ini. Jangan banyak alasan, mereka sibuk ngajar belum keusun, jangan. Dan saya sarankan wattiba'is salafis sholih, segera kembali kepada salafus soleh sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang kita banggakan. Fatabi'is shaliha mimman salafa wa janibil bid'ata mimman khalafa fa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Ya Rabb, semoga saudaraku Imaduddin diberikan taufik dan hidayah, segera kembali kepada jalan salafus soleh, selamatkan imannya, selamatkan akidahnya, dan jauhkan dia dari malapetaka. Naudzubillah, jangan sampai wafat tidak membawa iman. Amin ya Allahu ya Rabbal. 4 keputusan ini saya bertanggung jawab dengan semua dalil dan didiskusikan dengan segala ilmu fan. Ayo saudara Imaduddin, tapi kalau belum kuasai 17-an, baru hanya 12-an, jangan coba-coba menentang saya. Saya sudah baik sejak bulan Syawal. Saya dengan lembut, tapi semakin tidak semakin kasar dalam ilmu balaghah. Di dalam cara memberikan nasihat, kalau orang itu khali, kosong dari kebodohan, kosong dari keingkaran, payuh di dalam kitab Johar Maknun, payam bagi tisorudil ikhbari alal mufidi khosyatal iksari, payuh birul khali bila taukidi malam yakun pil hukmi dan tardidi. Begitu pula di dalam kitab Ukudul Juman dan ilmu balaghah yang lainnya, ketika kita memberikan nasihat kepada orang yang kosong ilmu, yang tidak punya pengetahuan, maka harus dengan lemah lembut, Kiai Hanan. Orang yang tidak punya ilmu, yang bodoh, harus dengan lemah lembut. Ketika orang itu dikasih lemah lembut, merasa punya ilmu, tambah ingkar. Wa munkirul ikhbari hatmun
Dalam riwayat lain fahasanun wa munkirul ikhbar. Apabila orang sudah dikasih nasihat tapi semakin meninggi, semakin fahasanun, bagus kita kasih taukid, diberikan tanda ketegasan. Kalau tambah inkar wa munkirul ikhbari, hatmun, memberikan hitop kepada orang yang mengingkari kepada nasihat wajib, maka semakin tambah inkar, semakin tambah taukid, seperti dalam firman Allah, qalu rabbuna ya'lam inna ilaikum lamursalun. Itulah cara tata ulama. Oleh karena itu, saudara Imaduddin, bagaimanapun saudara adalah saudara kami umat Islam. Saya datang ke sini sudah saya sampaikan kepada penasehat dengan tujuan menolong. Saya ingin menolong sesuai hadis Nabi, unsur akhaka dhaliman aw madluma. Tolonglah saudara kamu yang berdolim atau yang didolim. Bagaimana caranya saudara melakukan kedoliman? Amtana aunadoli. Saya mencegah kamu dari kedoliman. Saya mencegah kamu dari kesesatan. Saya mencegah kamu dari kesalahan dalil. Cara pendalilan yang salah itu berarti bentuk daripada pertolongan saya kepada saudara. Kenapa? Karena nanti saudara akan lihat endingnya. Ketika vonis tentang ini akan keluar kaidah. Apa yang dikatakan oleh saudara Imaduddin? Kaidahnya yang pertama, satu, tadi bahwa semua yang berkaitan dengan nasab Ba'alawi ditolak mentah-mentah, bahkan ditantang. Dari mana Ba'alawi mengeluarkan dalil yang berkaitan dengan keluarga Nabi? Yang ada yang hidup. Jawaban saya saudara Imaduddin, ini kitab yang saya kumpulkan ternyata sudah diringkas oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam hanya 2 baris. Kalau saudara betul-betul NU akidahnya Mbah Hasyim Asy'ari, berarti Anda dengan saudara sama-sama anak akidahnya Mbah Hasyim Asy'ari. Bagaimana jawaban Mbah Hasyim Asy'ari yang kata Imaduddin tidak ada? Dia menukil kaulah Pak. Kenapa Imaduddin sampai begini? Menukil, silakan Gus Aji dilihat. Abdullah bin Abdurrahman bin Jabrin yang menolak kemuliaan Nabi, Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin, tokoh Wahabi. Jadi yang ada dalil di dalam kitab ini saudara, ini mengutip dari Google-nya tokoh Wahabi. Saya bertanggung jawab dan bisa mengeluarkan fakta. Dan sekarang jawabannya, ini puluhan kitab tafsir dan kitab hadis tentang Ahlul Bait. Cukup dengan singkat Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Apa kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari? Saya bacakan kitab Hadratus Syekh An-Nurul Mubin fi mahabbati Sayyidil Mursalin li ta'lifil Imam Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad Hasyim Asy'ari. Apa kata beliau? Wa min tauqirihi sallallahu alaihi birruhu, yang tidak baca salawat khawatir yang pelit. Wa min tauqirihi birruhu wa birru alihi wa durriyatihi wa ummahatil mu'minin azwajihi kama hadda ulama wa mahadda alaihi salatu wassalam. Artinya, sebahagian daripada tanda-tanda memuliakan Nabi, bahwa kita ingin selamat dan bergabung dengan Nabi, kita harus mencintai dan menghormati Nabi. Caranya diantaranya birruhu, berbuat baik kepada Nabi Muhammad. Kedua, wa birru alihi, berbuat baik kepada keluarga Nabi Muhammad. Wa durriyatihi, berbuat baik kepada keturunan Nabi Muhammad. Ini yang ngomong Hadratus Syekh. Kalau Ki Imaduddin fatwa dalam kitab pakai ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, nggak bakal goncang segoncang ini. Enggak. Kenapa dia jadi goncang? Karena yang dipatwakan Murad Sukri Murji'ah, Abdullah bin Jibrin Wahabi. Kenapa engkau di NU yang Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi mengeluarkan fatwa-fatwa tidak sesuai ulama Ahli Sunnah wal Jamaah? Keluarkan dalil satu kitab yang menyatakan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membatalkan Ba'alawi bin Ubaidillah. Tidak ada satupun ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menafikan abnyata Ba'alawi bin Ubaidillah bin Imam Al. Tidak ada. Saya nyatakan tidak ada, kecuali ulama-ulama Wahabi banyak. Ulama-ulama Syiah ada, Murji'ah, Murad Sukri, dan di Indonesia baru ada Kiai Imaduddin. Di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah
Tidak ada satupun. Kalau ada hat burhanakum, datangkan kitabnya, datangkan dalilnya. Gak usah ente yang baca, ana yang baca. Karena tidak ada satupun dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membatalkan nasab Imam Ubaidillah bin Al-Muhajir. Jadi cukup, jawabannya adalah kitab Hadratus Syekh An-Nurul. Kitab Hadratus Syekh An-Nurul Mubin. Ini semua saya bertanggung jawab. Satu itu. Yang kedua, tentang natijah dalil. Yang butuh dalil, ayo teruskan. Yang tidak, saya siap. Itu saja keputusan supaya Habib tidak segera pulang sekalian. Baik. Al-afu minkum semua jami'il min ahlil khair. Ini mohon maaf. Ini diskusi. Saya izinkan dulu bentar ya. Beliau sudah menyampaikan natijah. Sekarang Said Mudaqori sampaikan natijahnya. Silahkan. Fadhal. Ya. Ini saya khawatir ya. Diskusi ini di media mungkin disiarkan. Sangat terkesan dianggap orang diskusi ini berpihak. Ya, jangan sampai diskusi di sini di tempat yang barokah. Saya alhamdulillah berkat kejadian masalah nasab ini baru satu kali ini saya menginjak kesultanan Sultan Hasanuddin. Ya. Alhamdulillah. Ini kawan saya semua, termasuk Ustadz Wafi, ya kan? Beliau ini Gus Romel ya. Walau kami kenal di media entertainment ya, tetapi kita sudah lama muzakarah. Beliau saya dulu pernah sempat bela Syiah. Sampai saya dianggap Syiah sama beliau. Padahal maksud saya bergabung sama Syiah, saya ingin tahu bagaimana akidah Syiah, gitu loh. Tapi Tuhan, mohonlah kalau kita diskusi jangan lagi kayak gini. Maksudnya, saya minta ini, saya rasa diskusi kita ini harus dihentikan. Berarti kita kembali kepada natijah mutalaah kembali. Ya, saya ingin 6 bulan ke depan. Ya, sebentar guru, sebentar. Saya ingin 6 bulan ke depan kita biar final dalam diskusi ini. Kiai Imad juga harus hadir. Harus hadir. Ya. Kita kasih waktu 6 bulan ke depan dan kita juga harus mau memahami. Rabithah juga harus hadir. Ini untuk kebaikan. Ya, sepakat semua? Alhamdulillah kalau sepakat. Saya terus terang ya bahagia dalam diskusi ini. Wallahi ya, saya bertumpah dengan nama Allah. Hati saya tidak ada dalam itikad membenci ahlul bait Nabi, naudzubillah tsumma naudzubillah. Dan kami juga punya riwayat daripada Rasulullah. Ya, naudzubillah. Al-afu Habib Hanif ya. Bukan kita diskusi ini sebetulnya ilmu ya, bukan fanatik buta ya. Kami diajarkan di Aceh berguru sama ulama, menghargai ulama. Mohon maaf tadi Kiai Buya Ketubi, mohon maaf ada kata-kata saya bahasa kasar tadi. Lillahi ta'ala dunia akhirat, saya mohon maaf lahir dan batin. Sudah rida berarti ya? Alhamdulillah. Enggak, maksudnya kepuasan Kiai disimpan di dalam hati. Sahabat, saya juga enggak puas hal kayak gini. Ya, enggak puas, betul. Saya waktu di benda kerep kan ngomong betul kan, kini harus sampai kepada Rabithah, harus sampai ke LBM, kita bahas semua masalah ini. Tujuannya apa? Fitnah itu tidak berjalan, tawakuf berhenti alal haq, pada kebenaran. Karena pernah terjadi masalah kayak gini karena ada suatu penelitian yang ketika kita lihat dari sumber-sumber memang nggak ada. Ini yang menjadi momok permasalahan. Ya, walaupun kita sebetulnya, saya mohon maaf, saya kan sudah bilang ya, waktu di Benda Kerep sampai dihujat sama si Zaini, kawan aku juga di dunia YouTube. Kasih kesempatan saya ngomong dikit lagi aja. Apa? Saya sudah bilang keturunan saya juga ke atasnya ikhtilaf. Ada yang bilang Imam Zaid keturunan, ada yang bilang Imam Ahmad Asy-Sya'rani daripada Imam Ali Al-Uraidi. Tapi intinya, ayolah kita bahas kebenaran. Kalaupun nasab saya tidak ittisal kepada Rasul, setidaknya Allah percaya saya dikasih ilmu oleh Allah. Dan itu kebaikan yang paling mulia bagi saya. Karena kemuliaan saya bukan kemuliaan daripada nasab, tapi kemuliaan saya daripada ilmu dan takwa. Sebagaimana kakek kami sampaikan demikian. Mohon maaf lahir dan batin, kayaknya diskusi ini sudah kita sadaqallahul azim aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima
Maaf nanti sebentar ya. Begini. Jadi kami setelah ini akan datang ke kantor Robito. Kemana? Datang ke kantor Robito. Ya, secara resmi dari keluarga besar Wali Songo. Nanti untuk mengadakan ini acara yang resmi Robito, pihak Robito datang, Kiai Imad kita datangkan. Baik. Biar selesai semua clear. Ya, kalau seperti ini tidak selesai terus masalahnya. Baik. Ya. Setuju enggak? Setuju enggak? Robito kita undang, Kiai Imad kita undang. Setuju enggak? Setuju ya? Oke, dah selesai. Iya, ada. Terima kasih. Tadi Kiai Ali Badri protes, kok atas nama keluarga Wali Songo? Kalau mau sebagai peneliti dulu, ya. Harus bertanggung jawab. Iya, jangan bawa Wali Songo. Jadi begini saudara, ya baik. Tenang saudara Salim, ente sama-sama Wali Songo katanya. Udah, dengerin ya. Baik. Ya, kalau saya jangan saya siapa yang manggil Tubagus sama saya atau Said Habib, saya tidak akan kenal dengan dia. Saya cukup sebagai nasab, itu amanat kakek saya yang keempat. Satu, dengerin dulu dong. Ente udah senyum sama ana. Dengerin. Saya kasih informasi. Kalau saya nih orangnya, kalau berdasarkan dalil akan taslim. Tapi makanya saya katakan kitab saya yang baru itu, kenapa saya kata An-Nawiyus Syadid, bom nuklir yang akan menumpas Imad, karena saya sudah pede, karena saya tahu Imad. Kenapa saudara? Walaupun 6 bulan, setahun, Imad kalau diajak debat langsung gak bakal hadir, capek. Saya tahu di keliling rumah dia itu murid-murid saya banyak, alumni saya banyak. Saya tahu kalau dengan tulisan pasti dijawab, kan mudah zaman sekarang ada Al-Googliyah. Jadi saya nggak mau, sekali lagi saya tidak akan menjawab dengan tulisan. Tapi kalau perlu dalil, perlu ilmu, ayo berhadap-hadapan. Kan dulu dengan saya sudah diajak, ayo kita. Kenapa? Para ulama kita dulu bermunadharah itu di tempat yang sepi lebih baik daripada yang rame. Saya udah ajak baik-baik di rumah. Saya dibilang penakut, takut kalah. Saya bukan begitu. Salaf itu lebih mengedepankan akhlak. Tapi saya ditantang, oh, lu jual buah nam, ikan bawal buah terong, itu prinsip saya. Jadi saya nyatakan, saya tidak ada harapan Ki Imaduddin untuk menjawab secara langsung. Kenapa? Karena saya tahu kalau tulisan pasti dibalas. Tapi jangan pun sekarang, malam ini kata dia, ayo Buya, siap saya berdebat, siap saya laksanakan. Saya tidak siap untuk tulisan, ingin berhadapan, titik. Terima kasih Buya. Natijah tadi sudah. Apalagi ntar dulu, Agus Salim, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oh, pesan dari Ki Imad. Pesan dari Ki Imad ya. Waktu saya mau ke sini tadi kan saya telepon, ya. Gini, Ki Imad, nanti kita akan ke Robito, ya. Lah kita minta Robito hadir, panjenengan hadir. Sanggup enggak? Sanggup katanya. Yang penting Robito hadir. Oke, berarti Ki Imad siap berdebat katanya. Penatarannya. Syarat. Gini teman-teman, saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, apapun ceritanya kita jangan cacek, maksudnya jangan. Ya. Artinya kita dengan hati yang lapang lah. Yang hati yang lapang. Antum orang alim. Ya, ayo kita gabungkan semua masalah ini biar selesai. Begitu. Udah, oke, sekarang silakan. Gus Romel Abbas. As-Saqaf. Ini sebelum dengan Robito 6 bulan kemudian. Tolong jawab ini dulu sebelum ke Rabita. Gini, ini pertanyaan yang saya harap Kiai Imad atau antum semua itu jawab. Al-Fakhri itu kan sezaman, ini sangat teknis. Al-Fakhri itu kan sezaman dengan Asy-Syajarah Barokah. Yang ditulis di sana, Al-Fakhri itu ya, Al-Fakhri. Yang ditulis di Yana, berapa orang yang ditulis itu penduduknya Yaman? Saya hitung 21, oke. Yang dari Sona'a, Yaman lagi, itu ada berapa orang? Ada 2 orang, oke. Yang ada di Hadramaut, yang ditulis di Al-Fakhri itu sezaman, ada berapa orang Ashraf di sana? Ada 1, oke. Yang satu lagi, yang terakhir karena Yaman itu kan termasuk Oman, Solala. Yang ditulis di Al-Fakhri, itu ada berapa orang Ashraf di sana? Al-Fakhri cuma menyebutkan 1. Jadi total sekitar berapa? 2, 3, 4, sekitar 25 orang saja yang disebutkan oleh Al-Fakhri yang itu domisilinya ada di Yaman. Tolong tunggu. Gus Jazuli. Minta waktu sekedap. Namun boleh dengarkan dulu.
Ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, jika Al-Fakhri itu dipakai untuk membatalkan silsilah Ba'alawi, yang saya harapkan itu bagaimana caranya kitab ini yang menurut saya tidak ihatoh itu bisa membatalkan. Oke, total ashraf yang ada di Yaman di Al-Fakhri, total saja ada 25 orang saja itu. 25. Oke, Turfatul Ashab bisa disebut sebagai sensus atau tidak? Saya bilang tidak. Karena contoh yang ada di sana itu cuma 400 orang. Clear ya? Clear. Itu pun di dalam mukadimah itu, ya, di dalam mukadimah itu Kiai Imad kemarin materinya sama di pada suka itu. Turfatul Ashab itu kitab sensus yang tidak menyebutkan satupun Ba'alawi. Itu kitab pegawai dari dinasti Rasuli. Oke, ini yang terakhir. Ada satu hal yang belum dibalas oleh Kiai Imad. Beliau itu gini, Abu Alawi itu dikira Kiai Imad adalah anak dari Bajadid. Makanya dia mencangkok. Oke, itu kitab dari mana? Saya minta waktu sedikit saja untuk ini jadi PR Kiai Imad lah ya, Kiai Imad. Saya meyakini Kiai Imad itu mendapatkan natijah seperti itu dari satu kitab namanya An-Nafhah Al-Ambariyah. Manuskripnya saya punya. Ya, ini saya tolong disorot sih, bisa enggak ya? Oke, sudah. An-Nafhah Al-Ambariyah itu redaksinya itu benar. Tapi ini manuskripnya itu tahun abad ke-11. Kelihatan enggak? Oh, sorry. Oh ya, benar. Kelihatan. Jadi ini kitab satu-satunya. Aduh, ya nanti saya bagi. Ya, gini. Famil dzurriyyatihi sama Banu Aba Alwi. Terus wahwa Abu Alwi ibn Abil Jadid ibn Ali ibn Muhammad. Dari sini Kiai Imad itu mengira Ba'alawi yang disebut dengan Abu Alawi itu adalah Ba'alawi yang berbeda dengan sekarang. Istilah ya. Oke, mari kita komparasi dengan sumber sezaman. Ya, ini saya minta tolong ini jawab, kalau enggak hari ini mungkin 6 bulan yang ke depan. Oke ya, clear ya. Sebelum Kerabita jawab saya dulu. Ini Kiai Imad saling melipir. Oke, kita pakai komparasi sumber sezaman. Ada orang lahir 795. Ya, sezaman berarti tadi Muhammad Kazim dalam An-Nafhah Al-Ambariyah itu kan wafat 880. Ada orang sezaman tahun 795 itu hidup. Ad-Daulame dari Sakhawi itu ngeredaksikan gini. Namanya Abdul Kabir Ibn Abdillah Ibn Muhammad Ibn Ahmad bin Ali ila Anqal Nazilum Makkah wa nasya'a biha walakiya jama'atan ka'abai Alawi. Ada redaksi 4 orang pada periode yang sama. Tolonglah. Saya mustami bener tadi itu antum minta tolong. Tolong Kiai Hanan. Nanti dulu. Tolonglah. Udah paham masalah PR itu. Ini belum dibalas sekalipun sama Kiai Imad dan saya yakin. Iya. Saya minta waktunya dulu. Oke. Ini keresahan. Ini dari panitia. Ini waktu sempit sekali. Waktunya sempit sekali. Habib Hanif akan pulang. Panitia punya kepentingan membacakan 2 maklumat juga. Ya. Gus Romel, terima kasih membahaskan pertanyaan-pertanyaan dan pasti akan sangat banyak sekali. Terakhir ya, 1 menit. 2 poin. Oke, silakan. Poin. Saya udah mengkonfirmasi kalau Abu Alawi dengan sumber sezaman itu bukan Ba'alawi yang dikira Kiai Imad itu mencantolkan. Pertama dari As-Sakhawi itu mengisahkan Abdul Kabir 795. 4 orang disebut dengan Abu Alawi di Yaman. Sahih ya, ini Daulame. Terus yang kedua, ini kitab yang kemarin saya langsung menyebut Kiai Imad berdusta dengan kitab ini. Saya bertanggung jawab dengan kalimat itu. Di sini udah dijelaskan ada 2 anak yang dijelaskan di Jahurus Safaf. Ini 855. Lebih tua daripada An-Nafhah Al-Ambariyah. Oke ya. Sebentar, saya potong sedikit. Maaf ya. Sampaian kemarin kan bergabung bersama waktu di sana. Beliau tidak menjawab, Kiai. Enggak, saya kan nggak tahu. Kemarin itu waktu pertemuan di situ ada kesempatan untuk mempertanyakan. Ada saya. Enggak. Ini pembahasan ini nanti jadi framing di masyarakat. Jadi gini ya. Iya, sebentar. Iya. La haula wala quwata illa billah. Kalau Sudah. diambil waktu terus mungkin begini. Sudah. Saya muda Gus Rumel, terima kasih atas kepeduliannya. Tolong dengarkan, duduk dulu, jangan beres kitab dulu, semua di tempat masing-masing. Kalau menghargai keluarga besar Kesultanan Banten, tolong tertib. Siap tertib ya, siap ya. Taib.
Ini yang tadi kami sampaikan di awal, karena waktu kita terbatas, belum pada sholat zuhur juga, jangan sampai kita termasuk sahun ini. Ya, kalau yang jamak safar ada ilatnya. Ini yang tuan rumah ini dipertanggungjawabkan di akhirat. Masa yuqaddimul jidal alal a'mal, itu kan batil juga. Ini kita buat 21 maklumat yang berharap ditandatangani oleh semua narasumber yang hadir dan disaksikan oleh semua yang hadir, yang semuanya bertujuan baik. Saya bacakan. Yang pertama ada sulhu, yang kedua ada suluh. Sulhu itu kita tafaul kepada sulhu al-Hudaybiyah. Ya. Yang suluh bahasa Banten, suluh, suluh naon Bu ya? Caang yang naonnya? Cahaya, obor ya. Suluh ya. Dan dekat sekali itu secara istiqaqul kalimahnya. Yang pertama sulhu al-Bantani, yang internal tadi mana tuh? Ada sulhu al-Bantaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin dibaca oleh kesepuhan. Ini Abu Ya buat semua. Ini karena secara umum hal normal ya. Kalau beliau tidak ada kan sudah kita undang, tidak hadir kan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kiai Badri yang lebih afdal lah sepuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sulhu al-Bantaniyah. Dengan ini kami zuriat Wali Songo dan juga zuriat Ba'alawi atau Habaib menyepakati surat kesepakatan bersama untuk 1. Menghentikan untuk saling menghina dan saling mencaci maki. 2. Tidak menta'an nasab orang lain, karena hal tersebut merupakan perbuatan orang kafir jahiliyah. 3. Berhenti bertaksub dan bertafakhur atau membanggakan nasab hingga berlebihan dan merendahkan nasab orang lain sehingga menyakiti saudara sesama muslim. Saya ulangi. 3. Berhenti bertaksub dan tafakhur atau membanggakan nasab hingga berlebihan dan merendahkan nasab orang lain sehingga menyakiti saudara sesama muslim. 4. Kami sepakat untuk melakukan kerjasama membentuk tim pencari fakta skala Asia Tenggara dalam penelusuran dan pelurusan nasab serta sejarah Wali Songo dan Maulana Syarif Jamaluddin Akbar atau Syekh Jumadil Kubra. 5. Bila mana ada muhibbin atau pengikut kami yang masih melakukan caci maki kepada saudara sesama muslim atas nama membela kami, maka kami akan menegurnya dan berusaha menghentikannya. 6. Tidak akan memprovokasi siapapun untuk permusuhan sesama muslim, satu bangsa dan setanah air. Kesepakatan ini bersifat mengikat. Banten, Ahad 27 Agustus 2023. Kasepuhan Kesultanan Banten. Baik, silakan. Untuk kami Dzurriyyat Bani Songo dan Bani Alawi seolah-olah semuanya mewakili. Sarananya diganti jadi kami yang hadir di forum ini. Jadi kita tidak mengklaim mewakili siapapun. Nah, jangan sampai akhirnya ada yang menyerang di luar. Karena hadir atas nama pribadi di sini. Karena hadir atas nama pribadi, poin-poin itu pada dasarnya sesuai dengan syariat, tidak ada masalah. Kemudian tadi ada satu lagi apa ya? Ada lupa, berhenti tafakhur. Ana kira kalau berhenti seolah-olah sebelumnya tafakhur. Ana dari kecil diajarin nggak pernah tafakhur bil ansab, tidak tafakhur. Kami ralat, betul, iya, setuju. Berhenti itu berarti seolah-olah sebelumnya berarti tafakhur. Jadi kita redaksinya tafahur. Biar salimah, betul. Ibarat salimah. Kita edit, tolong diedit segera, diprintkan dan kita akan tanda tangani bersama dan disaksikan. Sudah cukup ya, tidak ada yang berbicara lagi. Kita dengarkan terakhir nasihat dari para kesepuhan. Setelah itu kita tutup dengan salawat dan musafahah. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wa salam rasulillah wa ala alihi wa ala ma ba'du. Alhamdulillah sejak 2 hari terakhir kita berkumpul di sini, puncaknya hari ini. Walaupun saya berharap bukan penutupan ini.
Saya minta penutupan tuh nanti setelah sholat zuhur dan makan, bikin acara seremonial penutupan. Setuju? Ya, nggak apa-apa yang pulang-pulang. Tapi saya tetap ingin melaksanakan ada seremonial penutupan setelah sholat dan makan. Ya, ya gitu. Ya. Jadi saat ini tidak ada tausiah, tidak ada ngambil kesimpulan. Yang sudah punya wudu, mari sholat dengan saya di sini. Tolong panitia beresin ininya. Kita sholat di sini. Yang sudah punya wudu, silakan berbaris. Tafadhol, tafadhol, untuk mengejar pesawat ya. Baik. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is